Sudah 20 tahun sejak lumpur lapindo menyembur keluar, merampas banyak kehidupan, menghancurkan ribuan rumah lahan pertanian dan infrastruktur di wilayah Porong. Tragedi ini mengubah kehidupan dan bahkan mengubur mimpi banyak orang dan juga korbannya. Perlu ditegaskan bahwa lumpur lapindo bukan sekedar bencana biasa, tapi bukti dari suramnya pembangunan di Indonesia yang kerap kali mengabaikan kepentingan publik, masyarakat, dan lingkungan demi keuntungan semata. Inilah kisah lumpur lapindo, salah satu bencana paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Sebelum semburan lumpur mengubah wajah Porong Sidoarjo, ada sebuah proyek eksplorasi gas yang sedang berlangsung. Proyek ini dijalankan oleh PT Lapindo Brantas, sebuah perusahaan minyak dan gas yang memiliki hak eksplorasi di Blok Brantas, Jawa Timur. Namun Lapindo tidak bekerja sendirian. Dalam industri migas, pengeboran sumur biasanya melibatkan banyak perusahaan dan kontraktor khusus. Untuk sumur Banjar Panji 1, Lapindo menunjuk Medici Citra Nusa sebagai kontraktor pengeboran. Tugas mereka adalah menjalankan operasi pengeboran di lapangan. Pada awal Maret 2006, pengeboran sumur eksplorasi bernama Banjar Panji 1 resmi dimulai di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya sederhana, mencari cadangan gas bumi yang diyakini tersimpan jauh di bawah permukaan tanah. Namun semakin dalam pengeboran dilakukan, kondisi geologi yang dihadapi menjadi semakin kompleks dan berisiko. Tidak ada yang menyangka bahwa proyek yang awalnya ditujukan untuk mencari sumber energi itu, beberapa bulan kemudian akan menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada 29 Mei 2006, saat pengeboran sumur Banjar Panji 1 mencapai kedalaman sekitar 2.000 meter, tiba-tiba muncul semburan air, gas, uap, dan lumpur dari permukaan tanah sekitar 200 meter dari lokasi sumur. Dalam beberapa hari berikutnya, titik-titik semburan baru juga mulai bermunculan. Awalnya banyak orang mengira semburan ini bisa dihentikan dengan cepat. Namun mereka salah, lumpur terus keluar tanpa henti, hari demi hari volumenya semakin besar. Desa-desa mulai terendam, jalan raya mulai rusak, warga yang tadinya tenang mendadak harus mengungsi dan mengubur mimpi mereka. Perdebatan soal penyebab lumpur lapindo bahkan sampai dibahas dalam konferensi geologi internasional di Cape Town, Afrika Selatan, pada tahun 2008. Setelah mendengar presentasi dari berbagai ahli, mayoritas peserta yang hadir menilai bahwa pengeboran sumur Banjar Panji 1 merupakan pemicu paling mungkin dari semburan lumpur tersebut. Namun perdebatan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Namun pihak lain memiliki pendapat berbeda. Mereka berargumen bahwa gempa Yogyakarta yang terjadi 2 hari sebelumnya menjadi pemicu utama munculnya semburan lumpur di Porong. Setelah mendengar berbagai pemaparan, mayoritas ahli yang hadir cenderung mendukung teori bahwa pengeboran Banjar Panji 1 merupakan pemicu paling mungkin dari semburan lumpur lapindo. Setelah semburan terus membesar dan menenggelamkan permukiman warga, berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan aliran lumpur. Namun masalahnya tidak sederhana. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun tanggul-tanggul raksasa di sekitar area semburan. Tujuannya untuk menahan lumpur agar tidak semakin meluas ke permukiman dan infrastruktur penting. Namun volume lumpur yang keluar setiap hari sangat besar, beberapa tanggul bahkan sempat jebol sehingga lumpur kembali meluas ke wilayah sekitar. Pemerintah dan para ahli mencoba metode yang menarik perhatian dunia. Ribuan bola beton yang dihubungkan dengan rantai baja dijatuhkan ke dalam sumur. Metode ini dikenal sebagai bola beton lapindo. Harapannya bola-bola tersebut dapat mempersempit jalur semburan sehingga tekanan dan volume lumpur berkurang. Namun hasilnya jauh dari harapan. Meski sempat diklaim mengurangi laju semburan, lumpur tetap keluar dan tidak berhasil dihentikan sepenuhnya. Berbagai penelitian dan percobaan lain juga dilakukan selama bertahun-tahun. Namun hingga akhirnya, para ahli menyadari satu kenyataan pahit. Menghentikan semburan secara total jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Saya tinggal tidak jauh dari kawasan Lapindo. Sampai hari ini, semburan itu masih ada. Dan bagi warga sekitar, lumpur lapindo bukan cuma berita lama di buku sejarah. 20 tahun telah berlalu sejak semburan pertama muncul pada 29 Mei 2006. Namun hingga hari ini, lumpur lapindo belum benar-benar menjadi masa lalu. Semburan lumpur masih terus keluar dari perut bumi, meskipun volumenya jauh lebih kecil dibandingkan pada tahun-tahun awal bencana. Di lokasi yang dulu dipenuhi rumah, sekolah, sawah, dan pabrik tempat Marsinah bekerja kini yang terlihat hanyalah hamparan lumpur luas yang dibatasi tanggul-tanggul raksasa. Bagi orang yang baru datang ke Porong, pemandangan ini mungkin terlihat seperti danau biasa.
Namun bagi ribuan warga yang pernah tinggal di sana, tempat itu adalah kampung halaman tercinta yang telah tenggelam. Di balik tanggul tersebut terkubur banyak sekali mimpi masyarakat Porong dan sekitarnya. Lumpur Lapindo bukan hanya tentang semburan lumpur yang menelan desa-desa. Ini adalah kisah tentang ribuan keluarga yang kehilangan rumah, tentang kampung halaman yang hilang dari peta, dan tentang sebuah tragedi yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Menurut kalian, apa yang sebenarnya menjadi penyebab lumpur Lapindo? Apakah karena aktivitas pengeboran, gempa bumi, atau kombinasi keduanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.